Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ke kantor bupati dalam acara silaturahmi masalah inflasi. Juga ini dengan organda. Assalamualaikum. Nah, ini anggota-anggota organda juga ini. Dinas Perhubungan. Lantai berapa acara? Lantai tiga deh. Ya. Masuklah kami tuh. Coba Pak. Nah, dengan Pak. Nah. Apa live? No. YouTube. Kalau YouTube kalau bisa Acara. kan gerak Pak. Apa acara ini ketua? Hah? Masalah apa? Undangan. Inflasi. Inflasi ya. Ya Polres, Kemunjuran Kejaksaan. ekonomi. Apa yang instansi yang terkait. Mana ini? Katanya sementara. Bapak dari Perhubungan dan Perhubungan kantor bupati. yang saya hormati rekan-rekan pimpinan OPD atau yang mewakili. Yang selanjutnya saya hormati Bapak Inspektur Direktorat Kontraflow diwakili oleh Pak Raja. Selanjutnya yang saya hormati rekan dari Organda, rekan Hulu. Selanjutnya dari dinas instansi terkait dan beserta rapat sekalian yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia juga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat dari Bapak dari Organda ya. Kemudian dengan hormati rekan-rekan Bapak Perekonomian, Kabid di Perhubungan serta Bapak dan Ibu yang mewakili OPD terkait dengan inflasi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang pernah kita bicarakan dulu, mudah-mudahan sudah siap programnya dari seluruh OPD. Dinas sosial saya nggak nambah. Ini paling banyak ini dananya ini. Ya. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa selesaikan sebelum bulan Mei. Ya, kita berharap masuk eksploitasi di Kabupaten Bogor secara resmi kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Mohon maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saluran terutama ini saluran cabai. Yang cabai ini sebagaimana kita ketahui banyak sekali dan sangat fluktuasi sekali sehingga ataupun dari yang mewakili dari pedagang. Kami dari bagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah selaku tim sekretariat TPID pada kesempatan ini mungkin hanya sedikit ya mengulas tentang pelaksanaan yang akan kita laksanakan di 2023 ini. Sebagaimana sumber anggaran yang kita pakai untuk penanganan dampak inflasi ini yaitu dari dana DID. Nah, adapun satker-satker yang mendapat dana ini tidak banyak ya. Termasuk salah satunya perhubungan yang dapat. Perhubungan, ketahanan pangan, perindak, dengan sosial, koperasi. Karena di situ ada ekonomi kreatif. Jadi kita berpedoman kepada PMK yang sudah ada ya, untuk kegiatan DID ini, yang mana bisa dipergunakan ya untuk bantuan ya belanja bantuan sosial. Ini nanti ditangani oleh dinas sosial. Ya, yaitu bantuan kepada masyarakat yang terdampak inflasi. Kami berharap kiranya bantuan-bantuan ini memang tepat sasaran, ya, mulai dari datanya nanti, kemudian
SK-SK yang berhubungan dengan penerima itu memang harus dipersiapkan, sehingga nanti tidak ada di belakang hari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bapak Asisten tadi. Kita harus jelas kegiatannya, ya. Semua aturan-aturan yang mendukung dari pelaksanaan kegiatan ini harus jelas, sehingga kita bermudah nanti kalau ada nanti data-data yang kurang pas, nah kita minta pada sumbernya. Kalau memang sumbernya itu di data DTKS, kita pakai itu. Kemudian kalau datanya bersumber dari kecamatan, kita minta SK-nya. Nah, salah satunya yang ditangani dari Dinas Perhubungan itu bantuan sektor transportasi. Karena bantuan ini ada sifatnya namanya bantuan sosial, ada bantuan penciptaan lapangan kerja ya dari Dinas Koperasi UKM, subsidi transport dari Perhubungan, kemudian bantuan sosial juga termasuk operasi pasar murah ya dari Perindang. Kemudian bantuan sosial lainnya itu ada di ketahanan pangan dan Nakbun. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini nanti karena kita ada kemudian ada dari waktu yang bahan membatasi. juga daging berupa daging, beras dan lainnya, ini dari Lampung juga masuk ya, Rokan-Hulu. Kemudian dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara. Jadi ada 3 pintu masuk itu di Kabupaten Rokan-Hulu, dan masing-masing sumber daripada pasokan bahan pangan tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ini dari Bulog, Pak ya. Terima kasih Pak, selamat datang. Yang sudah ditemui seperti kalau dari Sumbar itu adanya mungkin terjadi longsor, ya kan, musim hujan dan segala macam, sehingga terjadi terhambat transportasi untuk bahan-bahan tersebut. Kemudian juga tidak bisa kita menutupi kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan produksi di tempat asalnya bahan pangan tersebut. Apakah di sana musim paceklik atau segala macam, tidak produksi, tidak musim panen, sehingga bahan pangan dari tempat asal tersebut tidak ada masuk ke Rokan-Hulu. Kami dari Dinas Perhubungan memang memantau lalu lintas bahan pangan ini di perbatasan. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa terjadi kenaikan harga dari segi transportasi ini? Ini ada beberapa faktor. Pertama, yang paling cepat menaikkan harga dari transportasi ini adalah kenaikan harga BBM. Kemudian jarak tempuh, kemudian bencana alam seperti tanah longsor, musim yang tidak ini, kemudian kondisi jalan, selanjutnya faktor lain. Nah, inilah yang menghambat daripada lancarnya transportasi yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa jalan dari Sumatera Utara juga tidak bersahabat dengan kita, tidak baik, ya kan? Apalagi di Padang Lawas. Di Sumatera Barat juga kita harus melewati daerah-daerah perbukitan yang sangat rawan terhadap kecelakaan. Nah, inilah yang sebagai penghambat dari transportasi kita di Rokan-Hulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjut saja untuk mendapatkan masukan dari Bapak sekalian. Yang pertama dari bawah aja dulu, dari Bapak
Kepala Bagian Perekonomian. Nah, ini masalah data inflasi. Ataupun dari yang mewakili dari pedagang. Kami dari bagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah selaku tim sekretariat TPID pada kesempatan ini mungkin hanya sedikit ya mengulas tentang pelaksanaan yang akan kita laksanakan di 2023 ini. Sebagaimana sumber anggaran yang kita pakai untuk penanganan dampak inflasi ini yaitu dari dana DID. Nah, adapun satker-satker yang mendapat dana ini tidak banyak ya. Termasuk salah satunya perhubungan yang dapat. Perhubungan, ketahanan pangan, perindak, bantuan sosial, koperasi. Karena di situ ada ekonomi kreatif. Jadi kita berpedoman kepada PMK yang sudah ada ya, untuk kegiatan DID ini yang mana bisa dipergunakan ya untuk bantuan ya belanja bantuan sosial ini nanti ditangani oleh dinas sosial ya, yaitu bantuan kepada masyarakat yang terdampak inflasi. Kami berharap kiranya bantuan-bantuan ini memang tepat sasaran ya, mulai dari datanya nanti, kemudian SK-SK yang berhubungan dengan penerima itu memang harus dipersiapkan sehingga nanti tidak ada di belakang hari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten tadi. Kita harus ya, jelas kegiatannya ya. Semua aturan-aturan yang mendukung dari pelaksanaan kegiatan ini harus jelas sehingga kita bermudah nanti kalau ada nanti data-data yang kurang pas, nah kita minta kepada sumbernya. Kalau memang sumbernya itu di data DTKS, kita pakai itu. Kemudian kalau datanya bersumber dari kecamatan, kita minta SK-nya. Nah, salah satunya yang ditangani dari Dinas Perhubungan itu bantuan sektor transportasi. Karena bantuan ini ada sifatnya namanya bantuan sosial, ada bantuan penciptaan lapangan kerja ya dari Dinas Koperasi UKM, subsidi transport dari Perhubungan, kemudian bantuan sosial juga termasuk operasi pasar murah ya dari Perindak. Kemudian bantuan sosial lainnya itu ada di ketahanan pangan dan nabung. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini nanti karena kita ada waktu yang membatasi karena dana DID